Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksan, NIM L02181005. Jadi saya merupakan mahasiswa dari kelas dasar AMDAL Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau biasa disebut KAANDAL pada kegiatan pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Jadi langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama yaitu ringkasan rencana kegiatan. Adapun rencana perbaikan dan pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa memiliki prospek yang cukup baik untuk perdagangan luar negeri karena didukung oleh hinterlandnya yang kaya akan potensi ekspor non-migas. Di antaranya terdapat perkebunan karet dan kelapa sawit terbesar bagi Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, baik milik swasta maupun oleh pemerintah dan masyarakat petani. Selain itu, komoditi pertanian dan perikanan dari hinterlandnya masuk dalam jenis komoditi yang diangkut melalui Pelabuhan Kuala Langsa. Selanjutnya yaitu adapun lingkup pekerjaan pelabuhan yang akan dilaksanakan meliputi perluasan atau penambahan dermaga tiang pancang baja dengan panjang 75 meter dan lebar 25 meter. Selanjutnya ada perbaikan pembangunan jalan akses ke pelabuhan. Ada memperbaiki pender dan bolor normal area pelabuhan seluas 15 hektar. Memperbaiki dan menambah navigation light ke pelabuhan, memperbaiki dan membangun 3 gudang transit atau penyimpanan, membangun jalan internet pelabuhan dan tempat parkir, membangun terminal penumpang, membangun jembatan timbang, membangun dermaga kapal cepat, dermaga peri dan dermaga peri roro, membangun dan memperbaiki tangki hasil pertanian dengan 5 tangki yang mampu menampung 5.000 ton, CPO, pemipaan, pompa, keran dan lainnya. Untuk sistem bongkar muat kapal juga mempunyai kapasitas 5.000 DWT. Selanjutnya yaitu memperbaiki dan membangun kantor pelabuhan, kantor keamanan dan kantor bea cukai dan membangun bangunan untuk generator. Dan yang terakhir yaitu membangun penerangan keamanan pelabuhan serta pagar keamanan termasuk sistem keamanannya. Jadi selanjutnya yaitu peta orientasi kegiatan. Adapun kegiatan kali ini yaitu berada di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Jadi rencana lokasi pembangunan perbaikan Pelabuhan Kuala Langsa terletak di muara Sungai Langsa, lokasi perbatasan antara lain dengan Selat Malaka. Selanjutnya yaitu layout rencana pembangunan. Adapun layout rencana pembangunan bisa kita lihat dari PPT yang saya tampilkan di sini. Layout rencana pembangunan Kuala Langsa menjadi pelabuhan regional terpadu dengan didukung oleh kawasan pengembangan industri di sekitarnya. Jadi di sini bukan hanya sebagai pelabuhan transit melainkan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan-cadangan yang akan diekspor maupun diimpor. Jadi selanjutnya adapun komponen lingkungan yang berdampak yang berdampak yaitu ada komponen biologi, komponen kimia, komponen fisika, komponen budaya, komponen ekonomi dan terakhir yaitu sosial. Selanjutnya yaitu batas wilayah studi. Adapun batas-batas wilayah studi pada kegiatan kali ini yaitu yang pertama yaitu batas proyek. Batas proyek agar difokuskan di wilayah rencana kegiatan perbaikan dan pembangunan Kuala Langsa. Area pengambilan material termasuk rute transportasinya yang diperkirakan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, batas proyek juga perlu mempertimbangkan kemungkinan timbulnya dampak positif dalam bentuk peningkatan aktivitas dan keuntungan ekonomi di wilayah sekitar lokasi kegiatan. Luas lahan untuk pengembangan kawasan Pelabuhan Kuala Langsa adalah 15 hektar termasuk DLKP atau biasa disebut dengan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan DLKR. Selanjutnya yaitu ada batas ekologis. Penentuan batas ekologis agar mempertimbangkan keberadaan
sungai-sungai yang bermuara atau memotong rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Batas ekologis juga akan agar mempertimbangkan kemungkinan dampak keberadaan ekosistem perairan yang biasa diukur dari kecepatan arus sungai. Dengan demikian, bentuk batas ekologis dapat dijelaskan secara ilmiah mengapa garis batas tersebut dipilih. Batas ekologis rencana perbaikan dan pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa adalah DAS Kuala Langsa dengan mempertimbangkan catatan yang saya sebutkan tadi di atas. Adapun batas administrasi agar difokuskan kepada Kecamatan Langsa Barat dan kecamatan lain yang dianggap relevan di Kota Langsa maupun terbuka kesempatan untuk menarik batas lebih luas selama penentuan tersebut dapat dijelaskan secara rasional. Khusus untuk batas administrasi ini perlu mengacu pada RT RW kota yang relevan. Yang terakhir yaitu batas sosial. Batas sosial agar difokuskan pada permukiman di Kecamatan Langsa Barat yang meliputi desa-desa kecamatan tersebut. Batas-batas atau tempat-tempat konsentrasi interaksi sosial tersebut dapat saja dikembangkan jika terdapat informasi lain yang lebih menentukan. Pengembangan batas wilayah studi harus menggunakan peta mutakhir yang representatif dan jelas. Sebagai hasil akhir penentuan batas wilayah studi, resultan tersebut kemudian digunakan untuk menetapkan lokasi-lokasi atau titik-titik sampling berdasarkan alasan-alasan yang kuat. Jadi yang terakhir selanjutnya yaitu ada tenaga ahli atau pakar yang akan dipakai. Jadi pada kegiatan proyek pembangunan atau perbaikan Pelabuhan Kuala Langsa ini, adapun tenaga ahli atau pakar yang dipakai yaitu ahli hidrooceanografi, ada ahli sosial ekonomi, ada ahli sosial budaya, ahli transportasi, ahli ekologi pesisir dan lautan, dan yang terakhir yaitu ahli kualitas air. Selanjutnya itu tim teknis AMDAL khusus. Jadi AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan pada kali ini diketuai oleh Dr. Insinyur Imam Santoso MS selaku ketua dan Insinyur Uktolisia Hendrik MSc sebagai sekretaris, dan anggota-anggotanya yaitu Insinyur Dr. Andes Johan Yunus SE MSI, ada Aulia SSIT MT, Insinyur Rosmayani Estamina SSI, Zulkifli A. Jalil SH. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari analisis dampak lingkungan pada atau KA AMDAL pada kegiatan pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.